Pemirsa, sejumlah pemasok susu sapi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panennya ke kebun dan sungai hingga viral di media sosial. Inilah video yang tengah viral di media sosial saat pengemudi truk pembawa susu sapi membuang susu hasil panen ke kebun dan sungai. Aksi mubazir itu dilakukan lantaran pengepul susu sapi kecewa dengan perusahaan industri susu yang membatasi kuota pengiriman sebanyak 40 ton setiap harinya. Akibatnya, pemasok sekaligus peternak susu sapi ini mengalami kerugian hingga miliar rupiah untuk kebutuhan operasional hingga pakan ternak. Ya, pemirsa, untuk mengetahui duduk perkara, kami ajak Anda bergabung bersama dengan peternak sapi. Ada Pak Bayu Aji Handayanto. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam. Pak Bayu, kami ingin tahu, Pak, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang sehingga aksi mubazir membuang susu sapi ini terjadi, Pak Bayu? Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Aksi yang kemarin kami lakukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebetulnya adalah bentuk kekecewaan kami terkait dengan kondisi dunia persusuan di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun terakhir kita mengalami kondisi tersebut. Dimulai dari Oktober 2023, September, Oktober, November, sampai Desember 2023, sempat mereda di Januari 2024 sampai akhir September, akhirnya sampai November ini kembali diberlakukan lagi kuotanisasi lebih tepatnya dari beberapa industri pengolahan susu. Jadi bahan baku yang kami pasok setiap hari itu kan sisa beberapa ton, itu menumpuk sehingga basi. Beberapa juga sudah kita bagikan, yang basi-basi inilah kita pakai untuk nyiram rumput, beberapa kita supplier saya membuang di sungai juga, karena sudah tidak bisa dikondisikan lagi susu segarnya. Oke, Pak Bayu, kalau kerugian yang dialami ini berapa, Pak? Ya, kalau ngomongkan kerugian dari tahun kemarin sampai dengan hari ini, saya sendiri sudah di angka lebih dari 10 miliar, Kak. Oke, lebih dari 10 miliar. Apakah mungkin sudah ada penyelesaian begitu, saling duduk bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Sampai hari ini belum. Tapi kami sebetulnya sempat negosiasi dengan industri terkait kuota, terkait harga. Kita juga inginnya sama-sama jalan lah. Kita ingin peternak sapi perah di pedesaan jalan aman, juga industri juga bisa jualan aman, karena ini perlu peran pemerintah saya kira untuk menjembatani kami para peternak sapi perah di desa supaya adanya regulasi yang jelas terkait serapan susu sapi dalam negeri. Karena kita ini kan 20% saja sebetulnya, yang 80% saya kira masih sesuai data yang ada, masih impor kan kita dari Australia. Jadi kita hanya memohon regulasi dari pemerintah supaya menjembatani kami dengan industri, memprioritaskanlah yang 20% susu sapi yang berasal dari masyarakat di desa-desa ini bisa terakomodir, karena menyangkut dengan harkat kebutuhan hidup banyak orang. Jadi saya sendiri pun, hanya saya saja pun, saya mengampu kurang lebih 5.000 peternak sapi perah. Baik. Apakah sejauh ini sudah ada respon, Pak Bayu, dari pihak perusahaan industri susu begitu mengenai adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para peternak sapi? Sudah ada respon, tetapi implementasinya saya juga sampai malam hari ini masih memantau terkait kebijakan kuotanisasi, tapi saya berdoa dan berharap supaya dicabutlah kuotanya, kita diprioritaskan dulu, karena ini bahan baku sampai dengan malam hari ini sudah menumpuk kurang lebih 160 ton di beberapa daerah yang berkomunikasi dengan saya, teman-teman pengepul yang berkomunikasi dengan saya. Setiap hari itu selalu bertambah terus penumpukan bahan baku susunya. Baik, kami juga tentu berharap. Silakan, Pak Bayu. Ya, dan usia bahan baku susu segar ini kan terbatas, Kak, jadi maksimal 48 jam, karena
lebih dari itu bisa basi. Jadi kita berharap segeralah terselesaikan permasalahan ini supaya kita bisa normal kembali. Ya. Kasihan masyarakat di desa. Baik, kami juga berharap segera ada penyelesaian mengenai permasalahan ini. Terima kasih banyak Pak Bayu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam.